Dua bulan setelah terjadinya bom Bali, dilakukan seminar yang membahas tentang prinsip-prinsip perawatan luka bakar oleh Teresa Allen, seorang perawat spesialis luka bakar dari Australia. Luka bakar ialah trauma pada kulit yang disebabkan oleh panas tinggi. Ada 5 hal yang mesti kita tentukan dalam menghadapi luka bakar. Bagaimana terjadinya, berapa besar, berapa dalamnya, lokasinya di mana, dan siapa pasien Anda. Ada 5 cara terjadinya luka bakar. Apa yang lebih sering kita sebut dengan mekanisme terjadinya luka bakar. Yang pertama, luka bakar nyala atau luka bakar api. Kedua, luka bakar cair yang disebabkan oleh air mendidih, uap panas, atau minyak panas. You also have liquid burns, which can be anything from boiling water in your kitchen to steam to hot oil for cooking. You can 3. Luka bakar kimia yang disebabkan oleh asam atau bahan-bahan kimia. 4. Luka bakar listrik yang berasal dari luar ke dalam dan tidak sebaliknya dari dalam keluar. Sebagai contoh, terkena sambaran petir. Yang kelima, luka bakar kontak, misalnya kontak dengan wajan panas atau knalpot sepeda motor. Very much. A lot of Indonesians have them from the motorcycle burns on their legs, from the mufflers. To the sides, how much of you Berikutnya, kita mesti menentukan berapa luas luka bakar. Setiap orang telah menerima kertas yang berisi bagan yang disebut International Burn Chart yang menggambarkan persentase luas tubuh. Karena luka bakar di daerah wajah atau leher lebih penting daripada luka bakar di kaki, pada saat memperkirakan luas luka bakar, kita harus selalu menggunakan angka yang lebih tinggi. Jadi kalau kita pikir luasnya 25%, katakan 25%, jangan 20%, atau bisa kita sebut 30%. Berikutnya, berapa kedalaman luka bakar yang terjadi? Derajat 1, superficial. Luka bakar superficial mengenai lapisan kulit permukaan. Derajat 2 disebut partial thickness burn. Dan sebagaimana namanya, luka bakar parsial mengenai sebagian dari kedalaman kulit. Berikutnya, derajat 3, full thickness burn. Luka bakar mengenai seluruh ketebalan kulit. Sebagian besar luka bakar adalah campuran dari berbagai derajat. Di bagian tengah, pada tempat terjadinya kontak, terjadi full thickness burn, sementara pada bagian tepinya bisa terjadi luka bakar parsial atau superficial. Apa yang kita lihat di sini, luka bakar superficial, kemudian menuju luka bakar partial dan full thickness burn. Seluruh kulit telah terbakar dan terjadi pertumbuhan jaringan kulit baru. Jadi, kita tidak menyebut 20% luka bakar derajat 2, tetapi luka bakar campur seluas 20%. And full thickness. So it gives you more of an indication as to what you're looking at. But also in your Namun, Anda selalu harus ingat bahwa 20% luka bakar di tungkai bawah
tidak akan menyusahkan pasien sebagaimana jika luka yang sama terjadi di daerah tangan. Jadi lokasi sangatlah penting. Luka bakar tangan kanan jauh lebih serius daripada tangan kiri. Oleh karena sebagian orang menggunakan tangan kanannya, Anda menjadi tidak bisa makan atau menulis. Jadi, walaupun dalam laporan tertulis 8% partial thickness dan kedengarannya sepele, tergantung pada lokasi terjadinya. Bisa jadi luka sekecil ini berakibat serius. Jadi suatu luka bakar harus dilihat secara individual, tidak hanya tergantung dari luasnya luka bakar. Yang terakhir, siapa pasien Anda? Dalam hal ini Anda mesti melihat umur pasien dan status kesehatannya. Sebagai contoh, 20% luka bakar pada bayi oleh karena minyak panas jauh lebih serius daripada luka bakar dengan luas yang sama terjadi pada laki-laki 20 tahun. Kita akan masuk ke terapi luka bakar, dan kita akan mulai dengan luka bakar mayor sebagai luka bakar yang signifikan. Disebut luka bakar mayor jika luasnya lebih dari 20-30%, partial sampai full thickness burn. Luka bakar mayor merupakan tindakan emergensi. Ia memerlukan perawatan inap dan mesti dirawat di burn center. Saat ini Indonesia belum memiliki burn center. Karenanya, ketika kita menemui penderita dengan luka bakar mayor, kita mesti mengirimnya ke burn center di luar negeri. Unfortunately, there's no facilities here. Ketika berhadapan dengan luka bakar mayor, kita tak hanya bicara perihal kulit. Sistem-sistem tubuh lainnya pun ikut terkena dampaknya. Kapiler akan berdilatasi dan banyak produk darah yang akan merembes keluar pembuluh. Karenanya, sekali lagi, luka bakar mayor mesti selalu dipandang sebagai kasus emergensi. Kita mesti menghubungi bank darah, melakukan pemeriksaan lab, menyiapkan fresh frozen plasma, dan hal-hal lainnya. Kita akan bicarakan perawatan luka bakar ringan, sesuatu yang bisa kita kerjakan di tempat ini. Ada 3 prioritas dalam perawatan luka bakar. Yang pertama, tindakan medis dan bedah harus selalu diprioritaskan. Kedua, mempertahankan bentuk dan fungsi dari bagian tubuh yang terkena luka bakar. Ketiga, penampakan jaringan parut. Jaringan parut merupakan problem utama dari pasien-pasien luka bakar. Di burn center, segalanya diprioritaskan kepada 3 hal tersebut. Jika pasien tidak bisa bernafas, kita akan menangani hal tersebut dahulu, baru kemudian luka bakarnya. Jika terjadi luka bakar sirkumferensial, artinya melingkari seluruh lengan, bagian distal dari tungkai akan terancam bahaya. Hal ini tergolong tindakan emergensi. Dan kita mesti melakukan fasiotomi atau eskarektomi. Kita mesti selalu memprioritaskan tindakan medis dan bedah, baru kemudian masuk ke masalah penampakan dan fungsi dari tangan. Kita akan membicarakan masalah grafting. Ini bukan menyangkut masalah perawatan, tetapi lebih banyak masalah prosedur bedah. Jadi kita ambil kulit dari bagian ini, lalu kita tempelkan di bagian tangan, tapi ini merupakan contoh graf yang kurang baik.
Terlihat bagian yang berbenjol-benjol dan ada bagian